Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji 72 kaidah dalam bab ibadah dan muamalah. Kita nyampe kaidah yang ke-19. Pun ketemu Pak kaidah 19 halaman 22 nih. Nah, kesimpulan kaidahnya itu begini: bertabrakan dua maslahah. Dua maslahah itu tabrakan. Namanya tabrakan itu gak iso dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, jalan dua-duanya. Ini bertabrakan dua maslahah. Podo apike, dua perkara yang Anda harus pilih. Kedua-duanya itu bagus. Maka kaidahnya pilih yang paling besar maslahahnya. Gambaran akal gini Pak, jenengan daftar dua perusahaan, kedua-duanya diterima Pak. Harus memilih salah satu dari dua perusahaan tadi. Sing siji gajine 1 juta, sing siji gajine 10 juta. Kira-kira milih ndi Pak? 10 juta. Itu jelas toh. Nah, kalau iso kan sampean kompromikan kan, biar tadi 11 juta kan, kata iso ya. Tapi kan gak iso dikompromikan. Dijukuk karo-karo niku gak iso. Berarti apa? Dua-duanya podo bermaslahati dan harus dipilih salah satu darinya. Harus dipilih salah satu darinya. Nah, maka bagaimana teorinya? Ambil yang paling besar maslahatnya. Dalil kaidah ini dua. Pertama, sahabat ketika tanya, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya temani? Nabi bilang siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayam. Nah, berarti di sini Pak, Bapak memerintah kita, Ibu memerintah kepada kita, dan sama-sama baik. Ketika Ibu memerintah kita, itu maslahat Pak, karena sebuah kewajiban dipenuhi kan. Bapak juga memerintah kepada kita, dan nggak bisa dikompromikan, harus dipilih salah satunya. Pilih yang mana? Ibu, karena Ibu ada tiga kali. Kebayang nggak? Contoh nih, jam ini kamu harus ke pasar cari bapak nih. Jam iki kamu harus ke rumah sakit cari ibu ini. Di jam yang sama Pak. Kalau di jam yang berbeda, jalankan kedua-duanya. Ini di jam yang sama dan nggak bisa dikompromikan. Maka ambil yang paling besar maslahatnya, antara perintahnya ibu atau perintahnya ayah. Paling bermaslahat adalah perintahnya ibu, karena Rasul mengatakan sampai 3 kali, siapakah manusia yang paling berlaku untuk ditemani? Siapa? Ibumu. Sampai 3 kali, baru ayah. Terus dalil yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam
kebaikan. Konsekuensi daripada berlomba-lomba dalam kebaikan mencari yang paling besar maslahatnya. Jelas ya? Pakai contoh sekarang. Bertabrakan antara puasa dengan ngajar manusia. Kalau bisa dikompromikan ngajar sambil puasa. Kalau bisa. Tapi ini kasusnya gak iso, Pak. Harus milih salah satunya. Kalau ngajar gak iso poso. Kalau poso gak iso ngajar. Paham nggih? Poso maslahat kan, Pak? Maslahat. Ngajar yo maslahat. Yes. Nah, teori kaidah gimana? Ambil yang paling besar maslahatnya. Nah, mana maslahat yang paling besar? Ngajar. Kenapa ngajar itu maslahat yang besar? Karena manfaatnya lebih banyak ketimbang puasa. Puasa kembali ke dirinya sendiri. Yes, ya. Contoh kedua, jenengan Pak, jenengan, ngantuk-ngantuk ngono ya. Tak soal sih. Ono wong ayu Pak, ngelamar sampean, tapi gak iso ngajar Pak. Tapi ono wong sodo elek, pinter, iso ngajar, ngelamar jenengan. Dan gak ada pilihan, dua-duanya tak pekal ora ono Pak. Kon pilih salah satu nih Pak. Nah, gambarnya gini gambarnya. Saya ini Pak, dua anak loro. Ono sing ayu, ono sing sodo elek lho ya. Sing ayu gak iso apa-apa. Sing sodo elek iso ngajar wong, yo apal Quran dan seterusnya. Nah, sampai ini mau nggak mau harus pilih, nggak boleh pilih yang lain Pak. Milih kedua anakku itu. Jenengan nikah kepada yang ayu yo maslahat, jenengan nikah sodo elek yo maslahat. Kira sama pilih ndi Pak? Tenan yo, yakin. Wis yo sing elek. Betul, yakin. Monggo saiki nikah maneh ngono piye? Boleh. Karena masalah penyebab. Jadi masalahnya akeh, ngono lho masalahnya akeh. Ya ngono mikir ya, juga mikir ayu wae. Ya ayu ku maslahat, tapi kabune awake dhewe. Tapi sing sodo elek iku mau maslahe luwe akeh. Ngono ya. Aman, Pak? Aman. Yes. Iki contohnya akeh lho iki, ya. Saya ini bojo sampean karo ibu sampean. Bojo sampean mau mati kelaparan. Bojo sampean lho. Ibu sampean yo mati kelaparan. Jenengan hanya punya 2 roti. Roti yang pertama kanggone sampean urip karena jenengan makan roti. Terus jenengan duwe roti siji. Sama istri milih di sampean. Ibu. Yakin toh? Kok iso? Alasannya apa? Karena Nabi ya salah berbakti. Terus sampean gampang ndelok maneh bojo ngono. Bojo wae ndelok maneh ngono. Walah kok bahaya ya. Milih ibuke karena ibu nggak ada yang mengganti katanya kan. Biarkan istri mati itu ndelok maneh gono masalah jadi ini. Pendapatnya bapak ini lho, orang sopo mana? Bojone kayak orang waduh gak bahaya gini ya. Sama pilih di Pak.
Mikir Pak, bojo kok bojo caca. Milih bojo, milih mati karo. Dan bukan gak iso milih mati karo ora apa-apa ngono. Jangan lah. Ini kan kaidahnya kan jelas, jangan berpikir mana yang lebih bermaslahat gitu kan. Istri. Jangan istri. Kok iso sampean? Oh karena kobil tuh nikah ayo. Gara-gara kobil tuh nikah. Wes sampean ku cinta bojo wes. Ora cinta wong tuwa iki ya. Wow, menafkahi istri dan anak lebih wajib ketimbang menafkahi wong tua. Wah, mantap di mana iki ya? Saya pernah seperti itu. Oh no, jadi milih bojo yakin itu ya? Kalau nanti ada pertimbangan lain ya tahu. Ada pertimbangan lain. Kalau saya ibu, jenengan ibu Pak ya? Jenengan Pak? Ulu dua ya. Karena begini Pak, laki-laki juga masalah iki mek ono siji roti Pak. Sampean parut mati karo. Dijual mati karo, gak cukupi. Iki kalau satu seiso menyelamatkan nyawanya. Kalau saya istri Pak, karena orang tua saya ibu saya sudah meninggal. Oh iya. Oh, gak bahaya dah. Ya Allah, ya Allah. Ini kok idai belum masuk di sini lah. Ini caranya menentukan yang lebih bermaslahat. Jadi tinggal gini Pak ya. Idai jalan, tinggal penentuan mana yang lebih bermaslahat. Ini yang mungkin jadi pertimbangan yang berbeda. Jenengan punya dua pandangan, para ulama ya dua pandangan. Jadi pandangan yang pertama ada yang berpendapat ya orang tua lebih dulu karena jasa orang tua itu lebih besar ke anak ketimbang anak dan istri. Karena Anda itu besar bukan karena istri dan anak, tapi karena orang tua. Kalau dilihat dari jasa orang tua lebih besar ketimbang anak dan istri. Kalau ditinjau dari kewajiban, maka kewajiban bapak ke anak dan kewajiban suami ke istri lebih wajib ketimbang kepada orang tua. Kenapa? Karena sumber penghidupan anak dan istri hanya dari satu sumber. Dari mana? Suami. Tapi kalau sumber orang tua itu banyak, gak mesti dari kamu, bisa dari saudara, dari yang lain kan. Tapi kalau dari istri siapa yang ngasih makan? Kalau dari suami anak siapa? Kalau bukan dari ayah. Maka ditinjau dari lebih pemberian nafkah itu kembali kepada siapa? Kepada anak dan ke istri. Tapi ditinjau dari jasa orang tua lah yang banyak berjasa. Nah, dua tinjauan inilah yang menjadikan polemik perbedaan ulama dalam menentukan siapakah yang lebih layak. Bisa paham ya? Ustaz milih yang mana? Kalau saya lihat dulu Pak. Kalau bapak saya bodoh, nggak ngerti apa-apa, wis tua, saya milih istri. Selama istri bisa diperjuangkan dalam agama. Paham ya? Tapi kalau istri ini bodoh, ewe, meisone jalur duit, mati kau apa-apa, sendiri bodohannya gak mati. Gak ngono loh Pak? Kayak ngono loh. Loh kayaknya toh. Kalau ini kan pendapat ngapain nglamuti bojo sing apa? Sing wae cerewe jalur duit wae ora iso bermanfaat apa-apa untuk agama, dua duit ya wis mati apa-apa. Mendingan nglawati wong tua. Jelas berjasa sama kita Pak kan gitu. Tapi kalau mau istri mau masya Allah salihah bermanfaat untuk umat,
ini bisa dipertahankan. Paham nggak itu? Paham ya? Ini pendapat saya Pak. Jenengan melok ya orang maka melok ya orang masalah kan? Ya kan? Namanya sisi pandang. Pandangan juga goro dalilnya kan sisi pandang dari sisi yang mana yang kita bisa memilih. Benar Pak. Jadi ini penerapan jenengan bisa praktekkan kaidah ini dalam semuanya hal. Yes. Sekarang gini. Jenengan beli sepeda motor ataukah beli duit tidak cukup Pak, kulkas gitu kan, taruh gitu kan, sama-sama butuh, beli sepeda motor ya butuh, beli kulkas ya butuh, tinggal diperhitungkan mana yang lebih bermaslahat. Ngono Pak, itu iso. Maksudnya dua-duanya ya orang di duit itu ayo. Saya ini jangan pengen beli martabak apa nasi goreng. Kan lho Mbak. Dituku karo ya ora iso. Sedangkan ada yang lebih dibutuhkan. Maka berpikir itu Pak kode ini, mana yang lebih bermaslahat untuk kita. Yo, nasi goreng kan oleh kayak iso di mana anak itu kan ya. Martabak kan kadang-kadang luwe larang ya kan. Kan iso dipikir Pak. Jadi kode usul ini mikir kita nanti Pak, mikir. Gitu loh. Dua anak loro, satu kuliah, satu mondok. Duitnya nggak cukup Pak, cukup kayak siji. Kira-kira mana yang lebih didahulukan? Nah kan ini dipikirkan Pak ini. Nah otomatis orang tua cara berpikirnya kan berbeda-beda Pak. Nah ke Allah makanya di sini siapa yang lebih takwa kepada Allah, insya Allah cara pemilihannya itu dijaga oleh Allah. Makanya siapa yang paling takwa kepada Allah itu pilihannya lebih terjaga. Makanya bab ini Pak jalur nang Allah Pak mana yang terbaiknya. Karena sekali kita langkah salah maka menjadi salah. Makanya wong duwe ilmu itu tidak hanya pinter cerdas, tapi kualitas hubungan dia kepada Allah juga harus dipertajam. Soalnya kan berkaitan dengan pilihan-pilihan yang dia pilih. Kalau pilihan yang mau dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah kan pasti lebih tepat menepati kebenaran ketimbang orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya kayak undang Ustaz A, undang Ustaz B gitu kan Pak. Pikir Pak, wah ini kalau diundang karo-karo gak cukup duitnya gitu ya. Maka Anda berpikir mana yang lebih bermaslahat. Itu Pak ini, jadi tabrakan dua maslahat, ambil yang paling besar maslahatnya. Ambil yang paling besar maslahatnya. Contoh, ada tamu datang ke rumah Pak. Tamu 10 tahun nggak pernah ketemu. Waktu dia Pak hanya 1 jam. Paham nggih? Di 1 jam itu juga 1 jam langsung pulang Pak. Dia udah datang ke rumah. Saya minta waktu kamu 1 jam untuk melepas kangen dan apa lagi gitu kan. Wes. Di 1 jam itu juga anakmu butuh ke rumah sakit. Iya Pak, mumet gak Pak? Nah, maka gimana cara milih? Kompromikan, bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan Pak, didelok sakitnya anak kan? Ya enggak? Kalau sakitnya anak saya iso diundur kan lho Pak ya. Ini gak iso diundur Pak. Terkait kalau nyawa bicara sampean. Maka anak lebih dulu karena lebih bermaslahat. Soalnya pangkatnya mati gitu Pak. Ya, jadi kalau cara kaidah Pak. Cara kaidah ngono. Belajar Pak. Belajar itu dengan belajar murojaah Pak. Ono tamu 10 tahun nggak pernah ketemu.
Terus jenengan itu seneng belajar. Malam itu belajar atau apa ya Pak? Ayo jenengan milih di belajar atau tamu? Tamu lah. Hah? Tamu. Kok iso? Karena murojaah bisa ditunda. Oh pinter jenengan. Oh lho Pak, murojaah iso ditunda ngono lho. Contoh lagi sekarang. Bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah itu ada doa yang mustajab. Berarti amalan yang paling afdol saat itu adalah apa? Berdoa. Tapi jenengan dikongkon ngisi ngaji, bersolat, guru persiapan, bayangkan ya? Paham gak ya? Berarti ada waktu antara adzan dan iqamah itu jenengan doa apa murojaah? Paham gitu? Jelas Pak? Udah kan? Kalau aku berdoa gak iso murojaah, sedangkan bar sholat langsung disuruh ngisi guru persiapan. Beda kalau gak persiapan gak masalah Pak ya kan? Dewi gak persiapan insya Allah saya jalan ya. Ngaji atau persiapan, tapi mau coba buku yang lain Pak tetap gitu kan. Tapi mau sing guru apa? Ya Ustaz satan lah, ya kumpet lah. Lah ya, iya gitu kan ya. Iki isi opo iki gitu kan ya. Jangan milih doa. Ya, karena belum ada persiapan kita mengisi. Nanti ada kelirunya, kita kan mengandung dosa. Kok milih doa jenengan? Gak keliru jenengan. Lu pilihane doa apa murojaah sih? Persiapan, Pak. Mek loro tok. Kalau jenengan milih doa, berarti enggak persiapan. Engko dikongkon ngajar tolah-toleh. Kalau jenengan murojaah, berarti enggak oleh doa. Lu ngono lho jawabane kan? Ngono lho. Wis pinter saiki ya. Jadi ngono, Pak. Iya, maslahatnya banyak, engko keliru dolah. Wa Allah, jadi jenengan aja kok Ustaz iki lho wayahe adzan dan iqamah kok malah delok HP. Paham itu lah itu persiapan. Ngono lho ya. Paham enggak? Makanya kan kadang-kadang kita ini kan enggak ngerti Pak menyalahno ae kan. Itu lagi persiapan. Yang lagi mau ngisi lho, ono sing lali gitu kan. Maka dia murojaah dulu. Ini teori, ini hukum selama gak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan maka dikompromikan. Bis, itu nomor. Jika ada itu sunnah, ditabrakan dengan wajib. Sedangkan sunnah itu membutuhkan waktu harus sekarang. Cuma saya lupa contohnya. Ya wajib lah, wajib dengan sunnah ya kalah sunnah loh. Kan wajib lebih bermaslahat ketimbang sunnah. Contoh, contoh Pak gampang. Jenengan wajib nikah, terus pakai wajib. Gak wajib, kalau nggak nikah aco wis, zino wis sampean. Pokoknya jenengan wajib nikah. Wis. Terus jenengan nikah itu butuh modal. Paham ya? Jenengan duit 3 juta lah wis. Dewi modal apa? Nikah. Terus kemudian ada adik jenengan butuh duit. Tapi bersifat sunnah lah butuh nih. Di sini kan jenengan repot. Kalau duitnya ku tak kekno nang adikku, aku ora sido nikah. Padahal aku wajib nikah. Kalau aku pakai untuk nikah, berarti gak iso bantu adikku. Betul Pak? Di sini wajib dan sunnah. Dahulu kan mana Pak? Wajib. Nikah sih. Kalau enggak bahaya aku. Wes. Tapi si juai Pak ojo nikah loro. Oh, si juai jangan aneh. Misalkan begini, kamu nambahin contoh tadi. Jika adik itu membutuhkan biaya untuk katakanlah wisuda,
kan kita itu nikah sudah wajib, tapi bisa ditunda gimana? Ya, kalau bisa itu berarti gak wajib jenenge Pak. Jenenge berarti gak wajib nikah. Saya sunah kan bisa ditunda kan. Nah tinggal podo sunai kan. Mana yang lebih bermaslahat. Wisuda itu jenenge gak wajib Pak, gak sunah juga. Wong wisuda itu gaya tok wae. Ngenteni duit. Aku pas kemarin S2 kon wisuda gak duit. Yuk keren lah, ini tok wae bayar wis akeh. Iso lah apa. Biasa wong keren-keren lho wisuda iku ora asline ora wajib, ora sunah. Ora wisuda iku ora ono masalah. Cuma gak keren lho Pak, mau diseira ora ono. Tiga level kalau tidak pakai label. Oh, gak ono label ini cuma gaya tok wae Pak. Di sini kan berpikir dari otak kanan ke kiri gitu aja. Kira-kira mahasiswa kan ke kiri, tak kiri. Dari kanan ke kiri kan. Pinter ngono lho Pak, jare padha wae. Berpikir realistis gitu. Realistis. Bisa tanya. Iya. Masalah lain Mas. Iya, masalah Pertama apa? kali tentang apa tuh gaji orang pemerintahan itu. Kenapa? Gaji pemerintahan apa itu halal atau Halal. sebab apa? Uang itu kan hasilnya masih bermacam-macam. Ada orang apa tuh, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang itu kan bercampur. Jenengan takon iki kene sobat sapa iki? Ayo sobat Teo, oleh tekan diki Pak ayo. Dari mana ini ya? Gak bahaya tadi ini. Jadi gini Pak, wong awal-awal ngaji, mau ngaji salafi opo gak lah. Biasa pikiran iku yo ngono Pak. Aneh-aneh. Yo ngono biasane Pak. Untuk masalah gaji itu sebenarnya yang dilihat bukan hasil yang kamu dapatkan, tapi Anda itu yang dilihat itu kerjanya Anda. Kalau kerjanya sampean itu halal, maka duit menjadi halal. Urusan dia ngasih itu urusannya dia. Yang penting jangan kerjanya yang halal. Kecuali kalau dia ngasihkan gaji sampean itu hasil uang pencuri, nyuri Pak. Dan jenengan ngerti itu duit curian Pak. Itu saja ulama mengatakan ada pendapat ambilan urusan nyuri itu dia. Nah, jadi urusan toko pajak, toko ini sudah usah diurus. Sepenting aku kerjane halal. Karena aku kerjane halal, selayaknya aku dapat gaji ya harus halal. Karena kerja itu adalah akad, semisal kayak jual beli. Nabi jual beli sama wong Yahudi. Nah wong Yahudi itu duitnya kondi. Gak jelas Pak, duit dari mana aja. Riba dari duit dodol apa? Dodol patung, dari dodol terserah. Apakah Nabi pilih-pilih? Ya. Tetap lagi menerima apa? Uang dari mereka. Buktinya adalah utang dengan orang Yahudi. Dengan menggadaikan baju besinya. Nabi nggak pilih-pilih. Itu karena jual beli. Nah kita kerja sama aja. Kerja itu akad ijarah sama akad jual beli itu hampir mirip hukumnya. Maka yang dilihat itu bukan dia dari mananya, tapi yang dilihat itu apa? Dalam hukum Anda itu kerja halal atau tidak. Paham ya? Itu Pak teori ini ngono Pak, ojo aneh-aneh, tukar pikiran. Itu nanti membuat subhat kita terus mari ngono semua PNS gajinya haram kabeh. Terus awake mangan opo? Mumet kabeh nanti ya. Makanya banyak yang keluar dari PNS dan lainnya itu karena punya pemikiran sing kaya ngene. Dan itu membuat dia berat hidupnya malahan. Keluar dari PNS, kerja opo? Sehingga hancur Pak keluarganya Pak. Karena terkadang istrinya belum bisa menerima
anaknya belum bisa nerima. Gegeran Pak. Dan itu tidak hanya satu keluarga, puluhan dan ratusan keluarga gegeran, berantakan semuanya karena dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Makanya takon ustad itu gak sembarang ustad, kuatirin gagal paham. Bisa dipahami? Ono kasus ini, ustad, apa hukumnya saya itu berwudu terus tidak mengusap kaki, tidak mencuci kaki kita, sah nggak wudhu saya? Kata ustaz tadi sah katanya. Lu kok iso sah? Soalnya rukune wudhu me ono loro. Apa iku? Mencuci muka data nggak bahaya dari ini Pak. Bahaya nggak? Bahaya. Wong cilik SD lu ngerti. Rukune wudhu kok ono papat, ya toh? Papat nggak? Wah, sebenarnya orang ngerti bisa. Yang tetap di Al-Quran ini loh. Oh, wajah, tangan, kepala, sama kaki. Itu harus ngerti, Pak. Nggak bahaya, makanya bahaya. Jangan asal hanya. Ini kemarin lagi ada berita Pak Yai Ikrimah Alum Mufasir. Itu jarinya anaknya Abu Jahal. Nggak bahaya toh. Memang Abu Jahal dua anak Ikrimah, tapi bukan Ikrimah yang alum tafsir. Ikrimah alum tafsir itu murid Ibnu Abbas. Dia maulah Ibnu Abbas. Asalnya budaya Ibnu Abbas terus dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Tujuh anaknya Abu Jahal. Kawan ini. Maka sinau. Ayo sinau, ayo belajar. Makanya ustadz ya tetap harus sinau. Orang ke ustadz terus ujuk-ujuk, terus gak tahu sinau, boleh terjadinya nanti. Wis, aman Pak? Wis. Paham kok ini? Ya wis. Terusnya. Lepas. Hah? Ada suatu pertanyaan yang Oke, alhamdulillah. Wis aman Pak? Wis. Apabila terdapat dua bahaya, maka dipilih yang paling ringan. Ini lawannya Pak tadi. Di depan Anda ada dua madharat dan harus dipilih salah satunya. Ingat kaidah ini Pak, kaidah ini kalau ada pilihan ketiga, ngapain kamu pilih yang haram ini? Betul nggak? Ini kan sama-sama madharat Pak ya, sama-sama madharat. Nah, karena sama-sama bermadharat, maka pilih yang paling ringan. Betul nggak Pak ya? Betul Pak. Orang ujung itu. Bayangkan kasusnya juga. Kamu berzina atau minum atau alkohol itu atau koper. Seto. Itu ini berlaku Pak, memilih yang paling ringan. Ini berlaku manakala tidak ada pilihan yang ketiga. Betul orang. Saya milih presiden A atau presiden B. Kan? Kan ada pilihan ketiga, Wah. Nggak milih kan? Ya nggak? Betul orang. Kenapa Anda memilih? Dan dibayangkan kepada kita seolah-olah harus milih A atau milih B. Kecuali ini Pak, kalau nggak milih kamu mati. Ngono Pak. Baru kita berpikir yang kedua, R1 apa yang kedua? Udah nggak ya? Udah mulai. Tapi kalau pilih yang ketiga itu apa tuh? Tidak memilih, berarti tidak menunjukkan warga negara yang baik. Walau asumsi. PMP kan Pak. Udah asumsi. Jadi kan maksudnya dulu. Jadi saya mau praktekkan kaidah itu. Jadi ojo selama ada pilihan ketiga, ya kan? Kenapa Anda memilih yang itu bermadharat? Yang itu Pak. Nah, kalau nggak ada pilihan lagi kecuali apa? Hanya dua ini,
maka yang paling ringan maldorotnya. Contoh, ya tambah. Ada orang hamil, dokter memvonis harus salah satu yang mati. Ono gak ngono? Anake apa ibuke. Ora ono pilihan ketiga. Kalau pilihan ketiga urip karo karone ya wis mari urusane ya. Ini pilihan, Pak. Kira-kira jenengan milih di Pak anak apa ibu? Oh iso. Iso di anak. Ya iso dari ibu mana gampang lho. Dari ibu gampang kare derek wae. Kalau jawabane anak iso gawe maneh, yo ibu ya iso gawe maneh, derek maneh gampang. Bisa ono jatah telu kok pusing sama lapo ya. Itu bukan jawaban loh. Gimana? Jawaban mana? Paling ambil yang paling kecil apa? Madorotnya. Jangan milih apa? Ambil ibu. Ibunya biar mati gitu. Nah, anaknya yang mati. Kok iso? Sebab apa? Kalau mati kan, itu karena modalnya banyak dari ibu. Ya? Masalahnya banyak dari ibu. Kok iso? Nah, anak bukan masalah hadir. Mikir, ayo, mana masalah hadir mana? Ambil yang paling kecil madorotnya. Kalau saya tetap milih, Ya, bener ya. harus diselamatkan. Kok iso? Karena begini, kita itu kalau apa itu ibunya harus meninggal, kita Sopo sing ngelawati anak ini? ya maksudnya anak kita itu bisa sampai tua atau tidak. Maksudnya kalau ibu urip insya Allah aman ya. Iya. Kalau anak belum mesti iso urip kan. Ngono lho Pak bagus Pak. Wis. Saya gini, sampai disuruh milih dua pilihan. Zino apa onani? Saya sampean Pak. Di satu keadaan hanya ada us pokoknya syahwat memuncak di atas apa? 1000 syahwat guys. Mesti buru-buru. Dan ini harus dikeluarkan. Sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Zina ya dosa, onani ya dosa. Milih ndi, Pak? Orang. Iya, milih ya. Karena onani lebih kecil dosanya ketimbang zina. Ngono lho, Pak. Wes, aman ora? Saya juga pernah berbuat macam itu. Ngono. Wes buru-buru isa niku. Wes sampe di mana? Hah? Pokoknya segalanya. Lah sampe ku di mana? Di Malaysia. Saya tahu macam itu. Pokoknya saya sudah berusaha. Yes. Lo memang lo berat lo diburu-buru lo. Sampai gak ngerti jauh dari istri. Wah, ini bapaknya jauh dari istri diburu-buru berat lo. Diburu-buru nih kuisan, wis gak iso pimane diburu-buru lo wisan. Yes. Paham ya Pak? Sekarang ini ada pasien yang harus ditangani Pak. Perempuan nggak bisa nangani. Berarti nggak ada pilihan kedua kan Pak? Hanya Anda satu pilihan Anda laki-laki. Di depan Anda harus megang dengan tangan. Dosa kan Pak? Atau pakai kaos tangan. Dosa apa enggak Pak? Tetap dosa loh. Iya. Tapi lebih ringan mana? Pakai kaos tangan atau pakai tangan langsung? Kaos tangan Pak. Itu di depan Anda dua madorot. Ambil yang paling apa? Kecil madorotnya. Berarti memegang pakai kaos tangan. Coba korai. Ono wong wedok Pak. Di rupiah. Wah, jur wala. Terus kalau nggak digujuki, wah, pikir juta deh kan? Paham ya? Kalau nggak digujuki, bicara nih. Terus aku gujuki pakai ombok, tangan atau dilapisi kalau sarung. Sama-sama, ada dua pilihan, langsung atau pakai kaos tangan atau di apa? Dengan sarung, pakai sarung paling kecil madorotnya.
Contoh lagi Pak, jenengan naik mobil nih Pak. Apa? Dua pilihan ini. Pilihan pertama apa? Nubruk Pak, nubruk ini. Nubruk orang atau nubruk binatang. Nubruk binatang ya madharat masalah. Nubruk orang ya masalah Pak. Ambil yang paling ringan. Apa nubruk binatang? Ngono lho Pak kaidahe Pak. Ngono kaidahe Pak. Jenengan muatan di perahu. Ternyata keberatan Pak. Maka hanya ada dua pilihan Pak. Manusia diturunkan ke laut atau barang diturunkan ke laut. Ambil yang paling kecil, madharat. Mana madharatnya? Barang. Nah itu ilmu Pak. Kayak contoh ini orang gampang loh Pak. Lo teori gampang Pak. Kayak contoh udah susah. Aman orang ya? Aman. Saya ini masalah jenengan Pak. Naik bis. Di depanmu itu ono perempuan Pak. Ke bawah kita itu nih, ke atas kita itu nih. Sama deh. Sama ngono piye? Lu sama kayak iso merem yuk katok Pak. Merem yuk katok ya kan? Dia enggak? Pokoknya sebenarnya gak ono pilihan kecuali lihat wanita itu atas bawah. Wah, diem aja piye? Dia tidak melihat, tidak Iso. Bicara nih. Kalau belum saiti loh ya. Dulu Pak ada ilmu terus piye Pak. Ya Allah, astagfirullah. Istighfar sing lagi Pak ya. Iki piye iki? Delok atas yo masalah, bawah yo masalah. Kira-kira menurut sampean yang paling kecil menurut apa ya? Atas. Yakin? Beneran. Kaki atau apa lah? Lu Pak masuk ide ini lho Pak. Masa sejenengan kebayang? Pak enggak kebayang itu? Enggak kebayang itu. Bapak semacam dari hari-hari kan naik pas dengan kan setiap terus nampak semua. Lah iya, terus hari-hari terus sampean piye? ya kita diam saja. Diam tok wae ya. Ya wis. Iya, jadi ya. Kalau tidak macam semacam itu ya tidak naik bas. Sebab apa? Kan bercampur tangan antara perempuan dan laki-laki naik bas itu semua macam ada di mana di Malaysia kan di sini sama Pakai sepeda motor Pak. Aman ya. Terserah tuh gimana jawabnya, atas atau bawah ya. Wis tahu kaidahnya kan. Mana yang lebih aman? mana yang aman ya atas saja tidak apa-apa. Kalau bawahnya itu berarti. Cukup Pak.